Piye kabare kumaha damang sadayana anyang hasil. Apa kabar buat kalian semua? Dimanapun kalian berada, aku doakan sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarya. Kembali lagi bersama Bang Bek yang kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul The Man From Nowhere. Film ini menceritakan tentang seorang gangster yang menjadi bandar terbesar di kota Korea dan juga seorang mantan pasukan khusus yang terlibat oleh mereka demi untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang dianggapnya seperti anak sendiri. Oke, daripada berlama-lama langsung saja ke filmnya. Film diawali dan memperlihatkan segerombolan polisi sedang berusaha menggagalkan sebuah transaksi narkotil. Mereka telah bersiap-siap untuk mengeksekusi transaksi narkotil. Kali ini terlihat anak buah mafia bertubuh besar masuk ke dalam sebuah klub dengan membawa sebuah tas. Tak lama kemudian salah satu pegawai klub mengambil tas tersebut. Pegawai klub itu kemudian bersiap ganti baju untuk lanjut membawa narkotil itu ke bandar besar. Namun tiba-tiba seorang wanita muncul dari belakang dan menyeturnya hingga pingsan. Para polisi sudah menunggu di luar untuk menangkap pegawai bar tadi. Namun karena ia tak muncul, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap si bertubuh besar barusan. Wanita yang mencuri tadi sebenarnya adalah wanita penghibur. Ia dan temannya akhirnya sangat bergembira karena mereka berhasil membawa paket tersebut. Para polisi sendiri hanya bisa pasrah menangkap si gangster tanpa barang bukti. Scene berpindah di mana karakter utamanya di film ini yang bernama Cha Tae-sik. Si Tae-sik baru pulang dari supermarket dan bertemu anak tetangganya yang masih kecil bernama Somi. Sehari-hari Tae-sik menjalankan usaha pegadaian di gedung apartemen yang ia tinggali. Somi sendiri terlihat anak yang periang dan sering mendatangi Tae-sik. Melihatnya belanja sosis, Somi bilang kalau dia juga suka makanan tersebut. Akhirnya Tae-sik pun mengajaknya ikut makan bersamanya. Scene berpindah di mana anak buah mafia bertubuh besar tadi terlihat tak butuh waktu lama, ia langsung dibebaskan karena tak ada barang bukti. Lalu detektif Kim pun nampaknya sangat kesal dan berjanji akan membongkar markas mereka. Kembali ke Tae-sik dan Somi, ketika mereka makan sembari mengobrol, tak lama kemudian ibu Somi berteriak dari balik kaca, mencari anaknya. Somi yang takut ketahuan sang ibu, ia pun langsung bersembunyi di bawah meja. Lalu Tae-sik pun berusaha untuk menyembunyikan mangkuknya Somi, agar meyakinkan bahwa Somi tidak bersamanya. Karena jika ketahuan si Somi bisa dimarahi dengan ibunya. Ternyata wanita ini adalah ibu Somi, seorang menghibur yang mencuri narkotil yang kita lihat di awal film. Lalu dia menggadaikan sebuah kamera berserta tasnya. Di lain sisi akibat transaksi kemarin yang berantakan, tak hanya dibuntuti polisi hingga barangnya dicuri orang lain, membuat pemimpin bandar dari Cina bernama Oh Mong-yu marah besar sehingga ia menampar Manshik yang juga merupakan seorang bandar dari organisasi yang sama. Ia kemudian memberikan waktu 3 hari untuk menemukan barang curian tersebut atau Manshik akan dikuliti hidup-hidup. Ibu Somi sendiri malam itu didatangi oleh temannya. Mereka cekcok karena ia menyembunyikan barang curian kemarin. Hal ini ibu Somi lakukan karena merasa upahnya tak cukup. Bahkan ia berencana untuk menjualnya sendiri. Tak hanya itu, ternyata ibu Somi juga seorang pencandu narkotil. Maka dari itu Somi menemui Tae-sik meminta izin buat nginep 1 malam di sana. Dan sempat bercerita kalau selama ini dirinya suka dianggap sampah oleh orang-orang. Ia juga bilang tak ada orang yang menginginkannya sejak kecil, bahkan ibunya sendiri. Pagi-pagi buta Somi sudah pergi setelah diam-diam memberikan pewarna kuku di jari Tae-sik. Tae-sik sendiri hari itu pergi ke sebuah tempat. Kita bisa lihat kalau tempat itu ternyata kuburan mantan istrinya. Di sana kita bisa lihat juga terdapat sebuah sepatu bayi. Pulang dari sana di tengah jalan ia kembali bertemu Somi yang sedang dipukuli oleh ibu-ibu karena telah mencuri tas temannya. Ketika melihat Tae-sik dari jauh, Somi malah menganggap Tae-sik adalah ayahnya. Namun saat didatangi polisi ia malah pergi. 저기요. 아니. 저기요.
Malamnya keduanya kembali bertemu di sebuah toko dekat apartemen mereka. Somi terlihat kesal dan kembali mencuri di toko itu. Ketika Tae-sik ingin membayarnya, namun si kakek penjaga toko tersebut malah mengatakan suatu saat anak itu akan belajar dari kesalahannya. Akhirnya, di ujung lorong sebelum masuk rumah, Somi bilang minta maaf kalau sudah membuatnya malu. Orang-orang selama ini tak peduli dengannya termasuk ibunya sendiri. Namun Somi tak membenci Tae-sik karena ia salah satunya orang yang ia sayangi. 아저씨도 제가 창피하 괜찮아요. 반 애들도 그렇고. Begitu sampai di rumah, Somi dikagetkan dengan kehadiran salah satu gangster yang menyiksa ibunya untuk mendapatkan narkotil yang sudah ia curi kemarin. Alhasil mereka berdua pun diangkut ke mobil. Tae-sik sendiri saat akan masuk ke apartemennya sudah sadar kalau ada orang yang membobol rumahnya. Waktu Tae-sik masuk terdapat dua orang gangster dan mereka mengaku menginginkan sesuatu dari Tae-sik. Namun tiba-tiba he knocked the guy down. salah satu anggota gangster lainnya naik ke atas dan memberitahu Tae-sik melalui telepon di mana ternyata tas kamera yang ibu Somi gadekan itu berisikan narkotil yang sudah ia curi. Dengan perjanjian para gangster ini akan melepaskan Somi dan ibunya, Tae-sik terpaksa nurut. Tapi seperti biasa para gangster ini tak bisa dipercaya begitu saja. Yang ada mereka malah membunuh salah satu temannya lalu kabur. Malam itu Tae-sik mencoba menelepon polisi melaporkan kejadian barusan, tapi nampaknya itu semua tidak berguna. Tak lama kemudian telepon yang tadi ditinggalkan oleh salah satu gangster berdering, di mana mereka berjanji tidak akan menyakiti Somi dan ibunya selama Tae-sik bersedia menjadi kurir narkotil mereka. Di sebuah transaksi khusus akhirnya Tae-sik mengikuti semua instruksi yang diberikan mulai dari mengambil sebuah mobil di parkiran lalu menuju tempat paket disembunyikan hingga akhirnya ia mengantarkannya ke Mangyu. Namun saat sampai di sana kita bisa lihat bahwa Mangyu mengira kalau Tae-sik adalah pelanggan pembeli. Begitu Tae-sik ngeluarin paket tersebut, dirinya langsung diinterogasi. Tak lama kemudian badar besar ini nerima telepon dari Manchik memberitahu kalau sebentar lagi para polisi akan tiba di sana. Dan kini dirinya akan menjadi pemimpin bandar narkotil di Korea. Dan ternyata Tae-sik dijadikan alat untuk menjebak gangster senior ini. Alhasil ia dipukuli dan dilempar dari ketinggian. Untung saja ia tersangkut di jaring pengaman yang terpasang. Tae-sik yang belum mengerti situasi mencoba mengajar Mangyu dan menanyakan di mana Somi beserta ibunya disembunyikan. Para polisi juga sudah berkumpul di lokasi, namun Mangyu masih berusaha kabur hingga akhirnya mobil rusak parah karena dihadang oleh mobil Tae-sik. Mobil Tae-sik sendiri rusak dan jok belakangnya terbuka akibat benturan tadi. Namun dirinya dikejutkan yang ada di dalam joknya. Ternyata sejak awal di jok mobil itu terdapat jasad dari ibunya Somi. Alhasil Tae-sik pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan juga disuruh tes urin dan sebagainya. Namun para polisi dibuat kebingungan dengan hasilnya yang bersih. Belum lagi mereka masih bertanya-tanya apa hubungannya Tae-sik dengan Mangyu. Sembari Tae-sik diinterogasi oleh penyidik, detektif Kim dan anggotanya mencoba mengecek apartemen miliknya. Dan mereka dikagetkan saat menemukan jasad salah satu gangster yang ia kalahkan di klub kemarin. Di sisi lain, file mengenai database kepolisian tersebut ternyata bersifat rahasia dan membutuhkan akses khusus dari Badan Intelijen Internasional. Tae-sik sendiri sejak melihat jasad ibu Somi belum berkata sepatah kata pun. Dirinya hanya terdiam saat diinterogasi. Tak sengaja ia melihat kartu permainan yang Somi berikan kepadanya dan dari sana ia pun memutuskan untuk menemukan Somi dengan tangannya sendiri. Somi sendiri malam itu dititipkan ke seorang nenek-nenek yang kita sebut saja Tuti, yang dimana dikurung di sebuah rumah bersama anak-anak kecil lainnya. Lalu Somi ini belum tahu kalau ibunya sudah mati. Kita kembali ke salah satu kantor kepolisian di mana Tae-sik ditahan.
Ia membuat heboh semua orang karena berhasil kabur dari sana dan membuat 6 polisi yang berjaga dirawat di rumah sakit. Dan proses kabur itu juga terjadi hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Detektif Kim yang penasaran akan latar belakang Tae-sik akhirnya mengatur agar bisa diberikan akses khusus. Begitu filenya diterima, mereka kaget melihat latar belakangnya. Tae-sik adalah seorang mantan pasukan khusus di Badan Intelijen Negara. Dahulu ia biasa ditugaskan untuk extraordinary case seperti mengatasi serangan internasional dan sebagainya. Bahkan menerima beberapa penghargaan atas pencapaiannya. Untuk masuk ke pasukan khusus seperti Tae-sik berdasarkan info hanya ada beberapa orang saja. Hal itu disebabkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Kembali ke Tae-sik, dirinya saat ini sedang mencari tahu keberadaan Man-sik. Dimulai dari menemukan toko di mana ia membeli HP ilegal yang dari awal dititipkan kepadanya. Saat sampai di sana tanpa basa-basi ia membantai preman yang berjaga di sana untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan. 여기서 판 거 맞지? Di sisi lain kita bisa melihat kalau Man-sik dan saudaranya berhasil menemukan teman ibu Somi yang ikut mencuri narkotil miliknya dan ia pun ikut dihabisi. Gangster ini bernama Yong, ia adalah adik kandung dari Man-sik. Sore itu Yong mengirim salah satu anggotanya untuk menghabisi Mang Yu yang berhasil kabur keluar dari tahanan. Ia memutus satu orang yang bernama Rowan dan ternyata orang ini memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Bahkan ia bisa membantai Mang Yu dan bawahannya seorang diri. Kita kembali ke Tae-sik yang berhasil mengatur pertemuan dengan salah satu kerabat Yong. Ia bernama Kim Ji-gon. Selain memiliki sebuah klub malam, Kim Ji juga mempunyai bisnis kotor yaitu menjual organ manusia di pasar gelap. Malam itu salah satu sandera Tae-sik dari tempat tadi berhasil mengatur pertemuan. Dengan mudahnya Tae-sik masuk ke sana. Ia bahkan tak sengaja berpas-pasan dengan Man-sik saat naik lift ke lantai atas. Singkat cerita, Kim Ji mengatur pertemuan di toilet. Tak lama kemudian Tae-sik datang dan memberinya pelajaran berharga. Sayangnya proses interogasi Tae-sik dihalangi oleh kehadiran Rowan. Rowan yang kehabisan peluru memilih untuk kabur ke kerumunan. Man-sik tak lama kemudian ikut muncul dan dengan sengaja menjatuhkan sebuah HP untuknya. Di saat yang bersamaan detektif Kim muncul dan mengejar mereka semua. Alhasil Man-sik dan rombongannya kabur. Sedangkan Tae-sik ternyata tadi sempat terkena tembakan dan berusaha kabur dengan keadaan lemas. Tak lama kemudian Man-sik kembali menelepon di HP yang ia berikan tadi. Dengan santainya ia merasa tak berdosa akan apa yang sudah ia lakukan kepada ibunya Somi. Malam itu Tae-sik kehilangan banyak darah akibat lukanya. Ia pun terpaksa menemui salah satu teman lamanya yang dulu tugas bersama di kesatuan pasukan khusus. Pria ini bernama Delso. Sejak pensiun ia bekerja sebagai sopir truk. Dan dengan alat-alat sederhana dirinya melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di perut Tae-sik. Lalu Tae-sik pun teringat masa lalunya, di mana 3 tahun lalu ia dan istrinya mendapat kabar bahagia akan kehamilan anak pertama mereka. Singkat cerita, di saat Tae-sik asik belanja keperluan calon bayinya, namun tiba-tiba ia menerima pesan kode emergensi dari pusat. Dan ia pun berusaha menghubungi temannya. Istrinya yang sedang hamil menunggu di dalam mobil, namun tiba-tiba saat sadar, Tae-sik langsung meminta bantuan untuk dipersenjatain dalam menjalankan balas dendamnya. Namun permintaan itu awalnya ditolak Delso, memperingatkan kawannya untuk jangan kembali ke dunia yang sudah ia tinggalkan. Namun Tae-sik bilang kalau dia harus menemukan seorang gadis kecil, karena cuma dia satu-satunya orang yang mampu untuk menyelamatkan anak itu. Tae-sik juga memutuskan untuk memulai dari awal. Dia pun mencukur rambutnya kembali seperti dulu. Tak lama kemudian detektif Kim berhasil meneleponnya, memberitahu kalau keberadaan Somi telah ditemukan di suatu tempat. Hal ini sengaja ia informasikan agar Tae-sik ke sana, dan detektif Kim sudah bersiap dengan beberapa anggotanya. Sebelum menutup telepon, Tae-sik memberitahukan secara singkat dalang dibalik semua tragedi ini. 오명규한테 배달시킨 것도. Mendengar nama bandar yang Tae-sik sampaikan, keesokan harinya detektif Kim dan anggotanya segera ke pelabuhan untuk menemui salah satu mantan napi yang sampai saat ini masih suka jual narkotil. 야, 널 걷게 해줄 거거든.
Daripada dijebloskan kembali ke penjara, mantan napi ini membeberkan informasi mengenai sistem penggunaan anak-anak sebagai kurir narkotil di kota, di mana keuntungannya para polisi yang berjaga tak akan mencurigai mereka. Di lain sisi, sejak semalam Tae-sik sudah berada di wilayah tempat Somi ditahan. Terlihat ia keliling mencari-cari vending mesin yang rusak. Ternyata esok paginya salah satu vending mesin itu merupakan strategi bagi mainan yang berisikan narkotil. Teman-teman Somi yang juga ditahan disuruh mengambil mainan itu. Lalu nanti mereka tukarkan dengan sebuah sepatu di toko game, di mana sepatu itu berisikan sebagai kartu ATM sekali pakai. Sehabis mereka menarik uang transaksi, anak-anak ini akan diangkut kembali ke markas. Tae-sik sendiri bisa tahu kalau mainan itu isi narkotil, karena dia ingat waktu disuruh jadi kurir. Sewaktu mengikuti anak-anak itu dari belakang, keberadaan Tae-sik sendiri sempat dicurigai oleh polisi. Untung saja ia kembali berhasil meloloskan diri. Somi sendiri saat ini berada di markas mereka. Terlihat salah satu anak yang mulai memasuki umur remaja diangkut keluar dengan alasan orang tua mereka telah dibebaskan dan boleh pergi. Namun faktanya anak-anak ini yang dibebaskan ini akan dibawa ke sebuah tempat operasi untuk dibius. Lalu organ-organ mereka akan diambil untuk dijual di pasar gelap. Anak-anak buah Mansik beberapa menghabiskan waktu di tempat Somi. Salah satunya si Rewon. Dan ia sempat kagum akan kebaikan Somi yang mengobati luka di jidatnya. Somi memohon agar ibunya dilepaskan dan dia berjanji akan berperilaku baik. 말 잘 들으면 엄마 볼 수 있는 거죠? Saat yang bersamaan Tae-sik berhasil mengikuti mobil yang membawa anak kecil tadi. Di gedung tua dan kumuh itu ternyata menjadi tempat produksi narkotil di mana Yong juga ada di sana sebagai pengawas. Terlihat anak-anak kecil dipekerjakan tanpa memikirkan kesehatan mereka. Bahkan jika mereka mati saat bekerja maka menjadi keuntungan bagi Yong. Karena organnya akan mereka jual di pasar gelap. Tak sampai di sana kekejaman mereka, anak-anak ini dijadikan bahan percobaan akan produk baru yang mereka racik. Alhasil Tae-sik yang melihat itu semua tak bisa lagi menahan amarahnya. Akhirnya Yong disiksa habis-habisan. Tae-sik juga menelepon kakaknya si Mansik dan mengatakan jika dia ingin adiknya hidup, maka mereka harus membebaskan Somi. Alhasil waktu pertemuan keduanya pun diatur. Namun tetap saja Tae-sik tetap melakukan eksekusinya karena di tangannya Yong tetap harus mati untuk menebus semua dosa-dosanya. 가는 충청도로 엄마한테 가야지. Tak lama kemudian ternyata malam itu detektif Kim bersama anggotanya berhasil menggerebek rumah Tuti dan membebaskan anak-anak yang ditahan di sana. Namun Somi sendiri sudah dibawa sama Rewon ke tempat operasi atas perintah Mansik. Ia sangat emosi akan Tae-sik dan meminta walaupun Somi dikembalikan harus dalam kondisi tak utuh, di mana kedua bola matanya harus dicongkel. 아저씨가 엄마 거짓말이야. 엄마 만나게 해주세요. 개업이었다가 약물 복용으로 3년 6개월 만. Malam itu Tae-sik mendatangi markas Mansik sendirian dan dikerumuni oleh belasan anak buah gangster bersenjata. Dirinya terlihat tak gentar sedikit pun. Ia pun meminta agar Somi dibebaskan. Tapi bukannya bernegosiasi, yang ada Mansik malah memberikannya bola mata milik Somi. Dengan santai ia mengatakan bahwa itulah akibatnya jika bermain-main dengan bandar narkotil. Tae-sik sendiri sembari menahan amarahnya bertanya ke Mansik apakah dia memiliki gigi emas karena dirinya seorang penjaga pegadaian dan dengan senang hati ingin mencabutnya satu per satu. Di saat Mansik berhasil kabur, Tae-sik berhasil mengalahkan setengah musuhnya menggunakan senjata api. Setengahnya lagi dengan santai ia bantai menggunakan pisau. Rewon sendiri berusaha menembakinya, namun Tae-sik berhasil menghindar sembari melawan 5 orang secara bersamaan. Alhasil di ujung pertarungan tersisa Tae-sik seorang diri dan Rewon yang kehabisan peluru. Pada akhirnya adu mekanik pun terjadi.
Lalu Mensik sangat terkejut ketika berhasil mengalahkan anak buahnya begitu cepat, hingga akhirnya ia berusaha kabur menggunakan mobil di parkiran. Namun sekali lagi Tae-sik berhasil menembakkan pistolnya dengan akurat hingga memecahkan beberapa ban mobil miliknya. Ia pun putus asa untuk kabur sebab bandar narkotil sekelas dirinya bisa selesai. Lalu ia berusaha menelepon polisi untuk meminta bantuan. Ternyata mobil yang ia gunakan ini kacanya anti peluru. Dengan tenang ia berpikir kalau Tae-sik tak akan bisa membunuhnya hingga polisi datang. Tapi Tae-sik terus menembaki dalam satu lubang. Dan berakhirlah semua pembalasan dendamnya. Namun Tae-sik merasa putus asa karena 3 tahun lalu ia tidak bisa menyelamatkan istrinya. Lalu sekarang ini tidak bisa menyelamatkan Somi. Ia pun sempat berpikir untuk bunuh diri. Namun dari sudut terdengar sebuah suara yang ternyata adalah Somi yang masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. 혹시 나 구하러 온 거예요? Bagaimana bisa? Ternyata kebaikan Somi yang sempat mengobati luka Raewon kemarin membuatnya tidak tega saat gadis kecil ini akan disiksa. Bola mata itu ternyata milik si gangster yang akan mengoperasi Somi. Lalu tak lama kemudian Tae-sik ditahan oleh kepolisian dan detektif Kim tak bisa berkata apa-apa karena melihat kemampuan Tae-sik dalam membantai semua gembong narkotil terbesar di Korea seorang diri. Di detik perpisahan terakhir, Tae-sik meminta dirinya diizinkan berhenti sebentar untuk membelikan Somi kelengkapan sekolah sebagai perpisahan. Ia juga meminta maaf atas perlakuannya sewaktu Somi kedapatan mencuri. Sejak kematian istrinya tak pernah tersenyum lepas. Namun kali ini ia terlihat sangat bahagia karena bisa menyelamatkan Somi yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Dan film pun selesai. Kamsahamnida telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk support terus channel ini. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.